Shalom sobat muda dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat ulang tahun, selamat apapun terserah kalian. Oke, nah sekarang kita mau memulai podcast pada hari ini dan masih bersama saya FRANCO alias Franco, teman-teman saya Franco dari Sektor 5 dan tema kita pada hari ini adalah perintah Allah yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Hayo, 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 hayo. Siapa yang sering bersaksi dusta? Oke. Nah, sekarang saya ini juga tetap dengan tidak sendirian, teman-teman. Nanti saya akan berbincang-bincang, bercengkrama, bersenda gurau dengan narasumber yang the best, salah satu yang the best. Itu ada Bung Riko Sijaila atau si Yaila. Bung Riko, pokoknya Bung Riko. Mantap. Nah, sedikit penjelasan buat Bung Riko. Bung Riko ini adalah latar belakang Bung Riko adalah S1 Hukum di UKI, teman-teman, dan S2-nya adalah Teologi di STT Reform Indonesia. Dan beliau pun sekarang masih berpelayanan di Perkantas. Untuk Perkantas yang nggak tahu nanti ada di sini Perkantas. Dan beliau pun sekarang baru menjabat sebagai majelis di GPIB Ebenezer. Oke, jadi teman-teman mari kita sambut Bung Riko. Ya, selamat datang Bung Riko. Terima kasih telah mau datang ke podcast kami. Siap. Dengan segala keterbatasan ini, terima kasih banyak Kak sekali lagi. Bung Riko apa kabar nih? Baik. Keluarga juga sehat. Wah, mantap sekali ya kayak sudah mau repot-repot jauh-jauh loh datang kemari loh Bung Riko ini loh. Teman-teman tahu ya ampun. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Sama. Oke Kak, kita langsung aja ya Kak ya ke penjelasan podcast kita hari ini. Jadi nanti semenjak kita ngobrol ini kita bisa chill aja Kak. Jadi kita chill aja. Kita bisa sambil ngops-ngops ya kan. Kita sambil ngopi darat, bisa sambil ngobrol, kita diskusi bareng gitu aja Kak. Nggak yang terlalu serius gitu. Dan pembacaan pada hari ini Kak, temanya adalah ada di Keluaran 20 ayat yang ke-16, aku bacain ya Kak ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Wah, agak berat nih Kak menurut aku ya, pembahasannya agak banyak juga Kak. Kira-kira Kak, kalau boleh langsung aja, latar belakang Kak, kalau yang Kakak tahu dari yang ayat ke-16 ini jangan mengucapkan saksi dusta ini apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Latar belakangnya ya. Betul. Jadi latar belakangnya tentu saja kalau bicara jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, ini sebetulnya dalam konteks pengadilan. Jadi kehadiran seorang saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, mengalami satu peristiwa itu sangat penting untuk kebenaran terjadinya satu perkara atau satu kejadian begitu. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah bersaksi dusta atau mengatakan kebenaran setengah kebenaran atau malah bertolak belakang. Jadi memutarbalikan fakta atau mengucapkan hal-hal yang tidak benar itu dilarang. Nah, cuma memang akhirnya dalam praktiknya ayat ini jadi banyak aspek ya. Jadi yang dimaksud jangan bersaksi dusta tentang sesamamu itu apa? Apakah mencakup juga tentang fitnah atau misalnya menuduh orang melakukan sesuatu atau dengan sengaja mengucapkan ketidakbenaran untuk menghancurkan reputasi seseorang misalnya begitu, atau berita-berita hoax seperti yang sekarang terjadi, prank, atau mungkin cuma sekadar mengatakan bahwa saya tidak melakukannya padahal saya melakukannya begitu. Jadi ada banyak aspek memang tentang hal itu. Oke. Kalau aku boleh tanggepin Kak, misalkan itu kan tadi Kakak yang ada apa namanya ya, orangnya yang melakukan sesuatu ya kayak memfitnah, dia ada tindakan lah. Tapi kalau yang tindakan nih ketika ditanya tapi dia diem aja, misalkan dia tahu nih sesuatu, biasanya kan kalau yang terjadi di zaman sekarang nih kayak lu tahu gak tentang begini, karena dia mau cari aman atau nggak mau pusing, jadi dia diem aja gitu loh, nggak apa itu termasuk dalam saksi dusta juga Kak? Ya jadi
mengatakan atau tidak mengatakan kebenaran itu bisa digolongkan Saksi dusta. dusta. Nah, kalau dalam pengadilan nggak bisa seperti itu, karena seorang saksi biasanya disumpah. Dia mesti mengatakan kebenaran apapun risikonya, dengan tujuan satu perkara itu bisa clear, bisa jelas ya, demi proses hukum ya bisa dijalankan dengan baik. Nah, tapi kalau dia menyembunyikan sesuatu bukan dalam konteks pengadilan, ya itu tidak dikatakan sebagai Saksi dusta ya. Walaupun dia tahu kebenaran tapi dia cuek, diem aja, itu tidak termasuk. Iya, misalnya nih ya dalam konteks itu misalnya ya, orang Kristen harusnya bersaksi. Betul. Tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus. Tapi di lingkungan lu sama sekali silent gitu. Iya. Nah, ini pembahasan lain lagi ya, teman-teman ya. Jadi kalau lu tahu lu harus bersaksi tetapi lu menyembunyikan kebenaran, itu seperti orang yang nyalain pelita tapi sembunyi di bawah gantang. Nah, itu beda lagi sih, memang bukan dusta gitu. Tapi lu tidak menjadi saksi. Tidak menjadi saksi, berarti bukan termasuk golongan dusta tapi tidak menjadi saksi. Itu teman-teman bisa didengar tadi ya sedikit banyak dari Bung Riko ya. Mantap sekali. Dan Bung, di dalam Alkitab juga aku mau sebutin beberapa yang menurut aku ya itu kayak bersaksi dusta, tapi apa ya dibilangnya tuh tidak disalahkan gitu ya Kak. Tidak disalahkan lah, mungkin aku bilang kayak Rahab berbohong untuk menyelamatkan pengintai yang ada saat itu. Terus juga ada Daud, ada Yakub, segala macam. Itu menurut Kakak seperti apa tuh? Oke, lo masih punya banyak waktu kan? Ya, banget. jadi mungkin saya jelasin dulu ya. Yang dimaksud dengan bersaksi dusta itu tuh ada seorang scholar atau teolog yang membagi jadi 4. Ya, jadi yang pertama itu malicious lie. Jadi itu memang kebohongan yang jelas-jelas ya. Kalau lo memang menyembunyikan kebenaran, padahal saat itu ditanya misalnya dalam pengadilan. Atau lo misalnya memfitnah, menuduh seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan menghancurkan reputasinya. Nah, itu jelas-jelas nggak boleh. Nah, kita nggak usah ngomongin ini karena udah very clear lah. Ya, gitu ya. pasti itu udah mutlak kalau ya. Ananias dan Safira, kenapa dihukum? Karena memang jelas mereka melakukan kebohongan yang malicious. Itu tuh itu memang kejahatan besar di mata Tuhan begitu. Nah, tapi yang kedua ada juga jocular lie. Ya, jadi kalau dalam candaan gitu ya. I see, betul. Menurut lu kalau bercanda-bercanda itu ada bohongnya nggak? Ada. Pasti ada dong. Ada Kalau dong. enggak ya itu nggak seru begitu ya. Boleh nggak? Kalau menurut pribadi Kak, ya fine aja dong, boleh-boleh aja. Fine aja sih menurut gua juga Iya. ya. Kenapa? Karena betapa sepinya hidup ini kalau nggak ada canda. Nggak ada Garing canda banget bro, tawa. bener nggak? Nggak ada Ya kan? canda tawa. Parah, Nah, tapi memang kecuali kita mesti menghindari candaan-candaan tuh ya yang misalnya itu menghancurkan hati, melukai hati, misalnya terkait dengan kelemahan-kelemahan diri. Yang kelewatan berarti kayak. Misalnya, gondrong. Wah, saya sih sangat senang ya dengan gondrong. Saya berbangga diri kalau saya Iya Kak. gitu lah ya. Saya Atau kibas misalnya ya. kalau gondrong, botak, gendut, misalnya begitu kan. Saya tersinggung sih. Candaan. Memang kadang-kadang ada unsur berlebihan. Misalnya gini, lu ngoroknya lu kayak kereta Betul. Jakarta Kota Wah, Bogor gitu. ngegeber mulu lagi. Iya. Nah, itu ada berlebihan. Misalnya lu makannya sebakul. Nah, itu jadi memang ada kebohongan-kebohongan yang kalau misalnya gue sama lo nih, gue udah tahu lo nggak akan tersinggung. Ya Betul. boleh lah. Jadi istilahnya sekarang apa? Lebay. Baper. Ya, lebay akhirnya bisa bikin Iya. baper Iya, begitu. baper Kalau amat sih baper, lo gitu ya. nah tapi kalau baper ya berarti nggak boleh bro. Karena kan kalau misalnya gue niatnya candaan, tapi lu nya baper, ya berarti kan itu melukai hati lu. Betul. Candaan seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, jocular lie. Nah, yang ketiga ini yang seringkali jadi teman-teman seringkali bilangnya jadi area abu-abu. Ya, jadi lie of necessity. Pernah dengar nggak? Kebohongan yang perlu. Ya. Nah, jadi memang ini kondisinya misalnya seperti ini ya. Kalau lo tuh hidup di Jerman pada masa itu dan lo orang Kristen dan lo menyembunyikan beberapa orang Yahudi. Konsekuensinya kalau ketahuan pasti lo akan ditangkap juga. Tapi kalau lo melaporkan mereka,
ya mereka akan ditangkap, ditaruh di camp, dan kemungkinan besar mereka akan mati dibunuh. Nah, kalau ada tentara atau polisi Nazi yang mengetok pintu rumah lo lalu mengatakan, apakah lo menyembunyikan orang-orang Yahudi? Pilihannya apa? 2, iya atau tidak. Nah, kalau lo jawab iya, udah pasti mereka akan ditangkap dan akhirnya dibunuh, masukin camp-camp konsentrasi begitu, akhirnya mati. Tapi kalau tidak, bohong. Betul. Nah, dalam kondisi seperti ini susah banget, bro. Betul. Untuk kita dilematis banget nih. Benar. Untuk mutusin apakah boleh berbohong atau kagak. Nah, ada 3 kemungkinan. Ya, ini memang agak sedikit kompleks, teman-teman. Lagi-lagi seorang scholar, teolog mengatakan begini, tetap nggak boleh bohong. Artinya begini, kalau memang lo harus menyembunyikan, bilang aja, silakan periksa aja. Tapi lo nggak boleh mengatakan yang bohong. Tapi bagi gue sama aja itu. Kalau silakan periksa aja, polisi Nazi terkenal dengan kejahatannya, kekejamannya. Pasti rumah lo diobrak-abrik dan akhirnya ketemu. Begitu. Nah, yang kedua itu bilang begini, lebih baik lo memilih kesalahan yang lebih kecil daripada kesalahan yang lebih besar. Daripada lo membiarkan orang-orang Yahudi ini dibunuh oleh Nazi, mendingan lo memilih bohong. Kesalahan atau kejahatan kecil lebih baik daripada kesalahan besar. Nah, jadi daripada lo memilih untuk membiarkan orang-orang Yahudi itu dibunuh, ya lebih baik lo berbohong. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga itu mirip, tapi bedanya begini. Lebih baik lo menaati hukum yang lebih tinggi, ini istilah hukum, daripada hukum yang lebih rendah. Apa hukum yang terutama dalam kekristenan? Hukum apa? Kasih. Hukum kasih kepada sesama. Nah, jadi hukum kasih itu jauh lebih tinggi daripada hukum-hukum moral yang lain. Nah, mungkin gue kasih contoh ya. Di Matius 23 ayat 23. Nah, Tuhan Yesus tuh ngomong begini sama orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Matius 23 ayat 23. Oke. Gue bacain ya. Boleh, Kak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Jadi ini hukum agama. Ya, mereka nggak pernah absen kasih persepuluhan, sedekah, sampai yang kecil-kecilnya mereka bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus bilang, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi dalam hal ini boleh aja lu bohong. Ya, lu karena apa? Karena motivasinya kasih. Daripada menaati hukum ke-9 jangan berdusta, tetapi lu membiarkan sesama lu terbunuh. Begitu. Nah, jadi dalam hal ini ada satu ungkapan mengatakan begini, bro. Kalau lu ada di situasi atau dalam kondisi atau di tengah-tengah relasi di mana kebenaran atau kejujuran tidak diharapkan, nggak apa-apa lu nggak usah mengatakan kebenaran. Kondisi tertentu di mana kejujuran atau kebenaran itu kalau lu ungkapkan itu bahaya banget. Contoh misalnya ya, rumah lo dikerampokan, harta lo habis, perampok nanya, masih ada lagi nggak emas lo? Lo jawab apa? Ya, nggak ada. Nggak ada dong, walaupun masih ada. Begitu kan? Walaupun perampok nggak percaya omongan lo, pasti lo bohong. Dia akan terus mencari begitu. Tapi ya sebagai orang yang dalam kondisi seperti ini, ya masa kita mau jujur, ya kan? Nah itu jadi ada kondisi tertentu di mana ya lu nggak harus mengatakan kebenaran, bahkan jangan mengatakan kebenaran kalau itu membahayakan nyawa lo atau nyawa orang lain lagi. Begitu. Tapi jangan bilang kalau gue ngajarin ya, teman-teman GP lu boleh bohong, ya silahkan berbohong, nggak gitu teman-teman. Karena apa? Hampir semua situasi, kondisi relasi kita itu semuanya menuntut kebenaran harus diungkapkan, harus jujur. Gak boleh. Jadi kalau ada orang misalnya begini, ada cewek nanya sama lo, menurut lo cowok gue selingkuh nggak? Kalau lo tahu cowok lo selingkuh, mesti jawab apa? Ya
Kalau Masa bohong? betul sih, cuman Kenapa? kadang Karena tutupin. di situ kebenaran dibutuhkan, kejujuran lo sangat penting, gitu. Iya Nah, sih. kayak gitu sih, bro. Nah, itu kita bilangnya White lies. lies. Ya. Cuma white lies itu ya kadangkala itu juga abu-abunya tuh begini. Kecil-kecil kan sering tuh ya. Papa pesan, nanti kalau debt collector atau tukang kredit datang, Iya, bilang bilang nggak ada. papa nggak ada di rumah. Padahal papa lagi Ada, tidur di iya, rumah, betul. ya kan? Nah, itu nggak dibenarkan. Nggak memang. dibenarkan. Nah, cuma kalau memang itu ya sebagai anak-anak kan kita kan ada di bawah otoritas Iya. papa begitu. Polos-polos aja ya. Dalam hal ini sih kalau memang kita ada di bawah otoritas orang tua ya hukum kelima. Taati orang tua, hormati orang tua begitu. Tapi tetap dalam perkembangan, apalagi seiring dengan pertambahan usia dewasa, ya lo udah GP di gerakan pemuda juga udah diajari untuk jangan berdusta. Pelan-pelan kita mesti ngomong sama orang tua kita, Salah jangan tuh, bohong. salah tuh. Papa jangan bohong gitu ya. Ya tetap gitu. Nah yang ketiga itu mungkin terkait dengan dengan sopan santun. Ya, jadi ada polite. Oh ya, Nah, betul. ya. Jadi kalau misalnya kita tuh ada di rumah orang yang kita baru kenal, Gak enakan berarti kayak. lalu kita dijamu, ya memang porsinya tuh porsi restoran-restoran Iya, mahal, restoran mahal. which is itu dikit banget bro. Ya, dikit semua segala Ditanya macam. kan, gimana? Enak gak gitu? Menjebak banget ya. Enak gak? gitu? Gitu. Padahal lo nggak suka. Iya, betul. Jawabnya Kadang apa? ya. Enak. Udah kenyang belum? Udah. Padahal kalau bisa sih, aduh kalau itu enak dan Iya, suka kan, kan. boleh aduh, lagi nggak? ya, gitu kan. Cuma kan memang demi sopan santun gitu ya. Nah jadi menurut gue sih itu juga bukan kebohongan sih. Iya. Tapi memang itu demi sopan santun. Tapi terserah dalam hal ini juga kita bisa beda tuh. Ada orang-orang yang memang to the point Betul. gitu kan. Ya gua pahit-pahitnya gua ya itulah gua begitu. Ya cuma orang kayak begini biasanya temannya dikit bro. Betul. Baik dijauhi orang Kak biasanya Kak. Iya. Biasanya bonyok-bonyok tuh sering digebugin biasanya tuh. Parah lu. Iya Kak. Kita nggak minum Betul. nih. Boleh Kak. Aku sih tadi kayak pengen minum gak ya gitu, tapi ayo, Kayaknya Kak. kering juga nih bro. Betul. Benar, kita minum dulu Kak. Apalagi cuacanya sekarang. Oke. Lagi apa di luar nih? Tidak kelihatan teman-teman. Teman-teman jangan lupa ngopi ya. Ih mantap. Ayo teman-teman mari kita ngopi teman-teman. Sedap. Parah. Ini kopinya pohon cemara, udah mau Natal nih berarti nih. Gambar pohon cemara teman-teman. Ya mungkin itu sih yang bisa gua jelasin ya kalau Oh ya. kalau tadi pertanyaan lo yang tadi. Aku ada beberapa pertanyaan sih Kak ya. Boleh ya? Pertama kayak yang tadi Kak Riko bilang, itu ada nggak enakan, ada juga yang terhimpit, terus ada juga yang terhimpit kayak perampok itu terhimpit, terus yang jadi orang yang Jerman pun terhimpit momennya. Dan terakhir itu ada yang ya jokes gitu ya, so far selama lu tidak menyakiti hati teman lu, tidak berlebihan ya udahlah begitu ya, kayak anggapnya ya udahlah kenapa harus kaku-kaku amat sih gitu kan. Nah pertanyaannya sih gini Kak, misalkan kalau yang di white lies Kak, kayak di white lies itu kan biasanya kita suka gak enakan banget ya sama temen, ya terutama yang baru kenal ya. Kalau yang udah deket kan ya udahlah gitu, lu kita sama-sama tahu bro gitu, gue mau ngomong apapun kemungkinan lu sakit hati sedikit gitu kan. Biasanya yang sorry to say, yang habis keringetan agak beraroma tidak sedap badannya, ada yang habis makan juga makan pete atau apa aroma tidak sedap, ada beberapa hal kayak gitu kan Kak, gak enak untuk ngomong. Terus kalau yang white lies tadi tuh, demi yang makanan kayak demi menjaga hati, kita balik lagi yang kayak teman, demi menjaga hati, apalagi gapers di rumah sobat muda ini punya teman, punya pasangan mungkin biasanya pertanyaan-pertanyaan jebakan loh, yang sayang aku gemukan gak? Nah, itu parah tuh, sayang ini. Itu kan aduh mau bilang iya tapi nanti marah, nggak enak, mau bilang benar tapi yang nggak enak, mau nggak benar tapi saya bohong. Ngerti. Ya itu kan ada beberapa kayak jadinya sekarang dianggap lumrah gitu Kak. Dianggap kayak ya udahlah bro, dianggapnya jadi kayak yang keberapa tuh yang dibilang ya udahlah namanya juga jokes, ya nggak seru kalau nggak ada bohong-bohongnya, nggak seru kalau nggak ada ya cipratan-cipratan seperti itu gitu kan Kak. Akhirnya ya membuat semuanya menjadi sah-sah aja gitu. Nah
poinnya sih kenapa bisa akhirnya ada momen apa ya, pembiaran ya mungkin ya, kayak mungkin mereka ngelihat dari kitab-kitab yang tadi yang Yakub mestinya di apa namanya hukum gitu, padahal dia bohong. Kan mereka juga tahu dong mereka bohong dong, harusnya mereka dapat hukuman yang setimpal kan, untuk yang sekarang ya. Tapi misalkan mereka relate ke sini, oh Yakub aja bisa kok bebas-bebas saja, yang lain juga, Daud juga bebas-bebas saja walaupun dia membohongi juga, ya sah gak sih kak? Maksudnya fine gak sih? Iya, kalau kenapanya sih kebanyakan mungkin mereka nggak peduli atau mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu bahwa kalau misalnya motivasi kesopanan atau tidak enakan itu terjadi, memang lo sama gue nggak deket nih. Jadi kan kita baru ketemu nih. Betul. Ya kan, jadi gue mesti menjaga nih kesopanan. Kalau lo tanya misalnya, kak gue udah ganteng belum? Ya gue akan bilang lo ganteng. Wih, terima kasih banyak lo Ya teman-teman. kan? Setuju kan yang di rumah? Tapi kalau gue adalah teman sohib lo gitu ya, atau mungkin teman-teman cewek atau yang cewek lo begitu ya. Kalau ada kekurangan mereka mesti ngomong. Kenapa? Pasti. Karena yang tadi gue bilang ada relasi atau situasi tertentu di mana kebenaran atau kejujuran itu penting banget buat gue. Jadi lu mesti katakan apa yang benar gitu. Kalau menurut lu gue gemuk gak? Kalau misalnya istri gue nanya gitu ya, kak menurut kakak aku cantik gak? Aku akan bilang kamu cantik gitu. Betul. Tapi kalau misalnya dia baru bangun tidur, belum mandi atau ya apa, atau misalnya aku ada bau yang nggak sedap begitu, dia pasti akan ngomong begitu. Itu penting untuk relasi kami begitu. Tapi kalau untuk orang teman-teman yang memang baru kenal ya sah-sah aja sih. Ya, lu nggak kenal dia dan lu mesti mau bilang sorry lu bau ketek. Lu nggak kenal dia baru ketemu terus dia bilang sorry lu bau petek. Lu bau jempol, bau kaki begitu kan, ada lagunya kan gitu. Betul. Nah itu ya kalau bisa ya janganlah begitu. Nah orang-orang yang tetap melakukannya, misalnya gini, gue ada sohib lo ya, terus lo tanya misalnya, menurut lo tindakan gue itu benar atau enggak? Betul. Nah, kalau gue sahabat baik lo, gue akan bilang kalau memang tindakan lo jelek ya, fatal akibatnya kalau terus dilakukan. Gue akan bilang no, itu very bad. Lo wrong, lo nggak boleh melakukan itu. Itu teman yang baik. Tapi kalau misalnya sahabat lo sendiri menyembunyikan kebenaran dari lo, nah itu dia bukan sahabat lo. Gitu. Jadi itu memang kebohongan-kebohongan yang gue simpen. Gue nggak peduli terhadap relasi ini. Gue nggak peduli kebenaran ini tuh penting buat lu. Jadi gue sembunyikan, gue keep. Gue keep sendiri ya biar pertemanan tetap berjalan baik. Nah itu kebohongan itu nggak sah. Tapi kalau yang tadi gue bilang, kalau relasinya itu masih baru ketemu gitu, ya sah-sah aja sih. Nah kalau dikaitkan dengan tokoh-tokoh Alkitab, nah maksud lo apa nih? Yakub, ya kayak misalkan dia kan ya jelas bohong gitu kak, tapi at the end dia diselamatkan gitu sama Tuhan. I see. Ya kan, maksudnya harusnya mendapat hukuman setimpal dong, karena kan memang yang berbohong fatal banget kan tadi kakak bilang ya, fatal banget. Harusnya dia mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan apa yang dilakukannya gitu. Pun beberapa dengan tokoh Alkitab yang lain gitu kak. Ya, gue ngerti pertanyaannya. Jadi mungkin ada sobat muda juga yang berpikir kok kayak tokoh-tokoh Alkitab itu mereka bohong. Tapi diberkati bro. Betul, kan kayak Tuhan gimana sih gitu. Oke, nah pertama gue mesti jelasin gini ya. Alkitab ini bukan buku etika. Jadi kita nggak bisa melihat satu story atau satu kejadian dalam Alkitab ini lalu kita langsung klaim itu sebagai satu kebenaran. Ya. Nah, cuma memang Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa Tuhan bekerja lewat tokoh-tokoh Alkitab yang very fragile, rapuh ya, aku rapuh. Bener bro. Dan memang kita mesti melihat ya bahwa konteks dari kebohongan Yakub begini. Sejak awal Tuhan sudah pilih Yakub, bukan pilih Esau. Tapi orang tuanya aja geblek. Si Ishak ya favoritism banget sama si Esau. Sementara Ribka ngefans banget sama anaknya Yakub. Jadi memang pilih kasih dalam keluarga itu nggak bagus. Nah singkat cerita, Tuhan sudah menubuatkan bahwa adiknya akan menjadi tuan bagi kakaknya, bagi bungnya nih. Tapi ternyata orang tuanya bebal. Nah, Yakub akhirnya dengan naluri ya. Nah, memang namanya
penipu. Jadi Iya, penipu. lo kalau punya anak mau nggak lo kasih nama penipu? Enggak dong. Enggak dong. Yakub itu artinya penipu. Ya, sebenarnya. seperti tipu. Jadi teman-teman, teman Yakub. Jadi yang namanya Yakob, Yakub. Jacob, atau Yakub begitu ya. Sadari bahwa namamu itu aslinya adalah penipu ya. Walaupun nama aslinya juga sebetulnya memegang tumit. Memegang tumit. Nah, Oh jadi iya, pas memang lahir tuh memegang tumit Itu ya kayak. itu kejadiannya ini di luar konteks ya. Ya. Supaya teman-teman tahu ya. Itu Yakub itu kembar Iya. sama Esau. Nah, yang keluar lebih dulu siapa? Esau. Esau. Tapi waktu Esau keluar lebih dulu, seolah-olah Yakub itu menahan. Oh. Lu nggak boleh. Dia megang tumit ya kan. Dia pegang tumit Esau seolah-olah gua duluan, Iya, gua duluan. perebutan. Tapi ternyata apa boleh boleh buat Esau. Esau Nah, dulu. oke, tapi singkat cerita, Iya. faktanya adalah Yakub berbohong, Ya. dibantu dengan Ibunya. ibunya. Hmm. Nah, kebohongan terjadi. Dalam hal ini Tuhan rencananya tidak berubah karena yang diberkati memang adalah Yakub, bukan Esau. Tapi tunggu dulu, bro. Iya. Kalau lo bilang itu tidak apa-apa, Hmm. perjalanan hidup Yakub itu sangat Berat. penuh dengan misery. Bisa. Misteri. Ya, banyak sekali kesedihan. Ya, misalnya begini, dia menemukan jodohnya, Heeh. tapi dia ditipu oleh mertuanya. Ya. Pembohong Ya. dibohongi, penipu ditipu. Ditipu. Nah, jadi memang kita jangan lupa ya bahwa Allah itu setia dan adil, bro. Ya. Ya, dia akan mengampuni lo kalau lo bohong. Iya. Tapi keadilannya juga Tetap. berlaku buat Iya. lo. Ada konsekuensi dari kebohongan-kebohongan yang kita buat sendiri. Betul. Dia ditipu 7 tahun bekerja, tapi dapatnya Lea, Betul dapat ya. kakaknya. Heeh. Mesti kerja lagi 7 tahun untuk dapatkan Rahel. Nah, memang akhirnya nanti kita melihat ya di sepanjang kisah Yakub itu, Yakub penuh dengan kebohongan-kebohongan. Dia bekerja dengan Laban, mertuanya, Iya, itu mertuanya. pun juga dengan kebohongan. Laban pun juga berulang kali Bohongin, cheating ya, iya. gajinya itu dirubah-rubah terus. Begitu. Sampai puncaknya, bro. Puncaknya itu apa? Ketika Yusuf, anak kesayangannya, Oh. diutus untuk jemput abang-abangnya menggembalakan domba. Dijual, dibawa ke Mesir sebagai budak. Ya. Nah, gimana abang-abangnya mempertanggungjawabkan? Dia memakai jubah Jubahnya. kesayangan Yusuf. Yusuf ini, direndam di darah kambing domba dan dikatakan anak bapak sudah mati. Coba lihat apakah ini jubah bapak. Saya. Nah, di sini ternyata Tuhan itu menunjukkan apa ya? Prinsip keadilan. Memang di dalam Taurat itu prinsip mata ganti mata, gigi ganti Ganti gigi. gigi. Kebohongan ganti Kebohongan. kebohongan. Yakub menipu Ishak dengan memakai jubah Iya, betul. Esau, Jubah Esau. dengan memakai bulu Kambing, domba. iya. Dan Yakub ditipu oleh anak-anaknya dengan jubah Yusuf yang direndam di Oh iya, dalam darah darah. kambing. Wah, iya sih. Jadi kita melihat ya Tuhan itu adil. Ya, jadi betul. jangan pikir bahwa oke, Yakub diberkati karena dia anak perjanjian, bro. Ya, dan walaupun untuk mendapatkan berkat itu dia harus berbohong. Nah, kita mesti lihat konteks sehingga kita nggak terjebak dengan fenomena. Fenomenanya Yakub berbohong, tetapi Tuhan nggak setuju dengan kebohongan. Yakub tetap dapat Ganjarannya. upahnya, ganjarannya. Iya, walaupun dipilih ya kak ya. Yoi. Berarti kok dari cerita kakak tuh awalnya Tuhan memang memilih adiknya yang akan memimpin kakaknya ini. Iya. Iya, berarti memang awal mulanya dari awal ya Yakub yang dipilih untuk memimpin seluruhnya gitu. Ya emang sulit ditangkap sih kayak kalau memang kita baca dari satu persatu doang. Kalau Iya. cuma beberapa ayat. Cuma kalau misalkan kita mau lihat sampai ke seluruhnya teman-teman, itu gamblang banget berarti jelasin kalau memang akhirnya secara dengan hidupnya pun ketika dia menipu akhirnya ditipu lagi dan kajatannya beda-beda tipis ya kayak jubahnya juga, anaknya pun jubahnya dikasih itu darah, tetap berbau jubah dengan yang ya 11-12 lah kayak mungkin ya. Nah, itu kan untuk yang si Yakub nih Kak. Gimana misalkan Rahab. Nah, yang tadi aku sebut di awal tuh, Rahab itu ya jelas dia membelot ke kaumnya nih. Ya dong. Karena ini bangsa yang mau menginflasi kampungnya nih gitu. Ibarat kata bisa dibilang musuhnya. Ya, ini musuhnya, dia tolong musuhnya loh. Demi bangsa sendiri kan kayaknya gimana gitu Kak. Tapi dia tetap akhirnya diselamatkan. Padahal bohong. Nah, itu menurut Kakak gimana?
Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Tapi kita masih ada waktu ya. Hmm. Oke, jadi gini guys. Gue mungkin jawabnya dengan 2 atau 3 poin. Ya, poin yang pertama mungkin mengacu kepada poin yang ketiga tadi tentang lie of necessity. Jadi ada kondisi di mana tuh kita tidak diharuskan menjawab kebenaran. Apalagi kalau kebenaran kita itu akan membahayakan nyawa orang yang kita tolong begitu. Nah, dalam hal ini Rahab melakukannya. Itu kebohongan putih. Ya, dia menyatakan yang bohong untuk melindungi dua pengintai. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kita mesti melihat konteks. Jadi main point dan juga konteks dari itu Yosua pasal 2 ya kalau nggak salah. Iya, Yosua pasal 2. Nah, itu bukan kebohongan Rahab. Tetapi yang menjadi poin utama dari Yosua pasal 2 itu adalah iman dari Rahab. Jadi lo bisa bayangin ya, Rahab perempuan kafir. Iya. Pelacur. Iya dong. Ya, perempuan Sunda. Betul. Ya, dia tidak mengenal Tuhan, tetapi dia punya iman yang lebih besar daripada iman orang Israel. Jadi gue bilang begini dulu nih. Di kitab Bilangan itu pernah Musa mengutus 12 pengintai. 12 pengintai Ke Kanaan. Betul. Orang-orang ini survei dari ujung ke ujung ya, dari utara ke selatan, dan mereka pulang membawa hasil bumi. Tapi 10 pengintai itu mengatakan, waduh, bangsa-bangsa di Kanaan itu tinggi-tinggi, besar-besar, Goliat semua. Kita nggak mungkin mengalahkan mereka. Takut mereka ya? Takut, Iya. kecut hati mereka. Cuma Yosua dan Kaleb yang bilang, enggak, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Akhirnya apa? Mereka pengen balik ke Mesir. Dihukum 40 tahun jalan di padang gurun. Nah, singkat cerita Musa udah mati. Yosua menggantikan. Yosua utus 2 pengintai untuk mengitari Kanaan dan melihat Yeriko. Lu bisa bayangin nggak? Orang kafir, perempuan nggak dianggap. Terus ketiga pelacur. Dia bisa ngomong begini. Kami dengar berita tentang Mesir dikalahkan. Kami dengar cerita bahwa Allah melakukan hal yang dahsyat bagi Israel. Sekarang Israel itu mau masuk kami. Gentar kami takut bro. Mereka takut begitu. Lalu Rahab bilang begini. Sekarang gua akan sembunyiin lu, tapi tolong tunjukkan kesetiaan lu kepada keramahan gua. Hospitality gua oke nih. Gua kasih kopi lo. Gua sambut lu. Begitu ya. Tapi tunjukkan kesetiaan lo terhadap keramatan gue dengan menyelamatkan gue. Nah, itu berarti Rahab secara tidak langsung dia ingin join dengan orang Israel. Dia ingin menjadi bagian dari bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsanya akan dihabisi oleh Israel. Nah, singkat cerita, Rahab akhirnya diselamatkan. Yeriko hancur. Habis semuanya. Ya, tapi Rahab dan keluarganya diselamatkan. Nah, jadi kalau dari kisah ini, poin yang kedua gue tadi itu melihat bahwa yang menjadi pesan utama dari teks Yosua 2 itu bukan kebohongannya Rahab. Apalagi kalau dia melakukannya dalam konteks tadi, ya, situasi di mana dia tidak diharuskan menyatakan kebenaran. Apalagi itu berkaitan dengan keselamatan dia juga. Ya, kalau dia tahu dia punya iman kepada Allah Yahweh. Lu bisa bayangin 2 pengintai itu kembali kepada Yosua. Lalu mereka bilang, penduduk di sana gemetar karena kita. Beda banget dengan 10 pengintai yang dulu membuat Israel jalan-jalan di padang gurun 40 tahun bro. Ya kan? Nah, itu kita melihat ya bahwa terbalik nih, harusnya 2 pengintai ini menginjili Rahab. Tapi ternyata Rahab tanda kutip menginjili 2 pengintai ini. Kebalikannya ya Pak jadinya. Jadi memang fenomena kebohongan Rahab itu akhirnya nanti kita bisa melihat ya bahwa yang penting bukan itunya, tapi imannya. Nah, kalau lo lihat nanti benang merahnya di dalam Matius, nama Rahab juga disebutin. Karena dia adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dia punya anak nanti Salmon, dan Salmon punya anak Boas. Boas dengan Ruth nanti melahirkan keturunan yang nantinya Obed. Obed punya anak Isai Daud. Dari Daud lah lahir Tuhan Yesus. Jadi memang dalam sejarah ya seringkali memang Tuhan pakai situasi-situasi tertentu yang bahkan kondisi kepepet di mana orang bisa saja melakukan
satu kejahatan, satu kesalahan, sorry ya, tetapi memang bukan dengan maksud untuk kesalahan itu sendiri, tapi memang untuk menggenapi rencana Allah. Oh. Wow, ini Ya. kalau kita Ya. ngomongin lebih lanjut nih kita Wah, bisa terpesona sama parah Alkitab deh ini. kalau dengar kata menggenapi itu kayak bener gitu. Gawat itu kalau udah ngomong itu, Kak. Iya, Bro. Tapi salahnya ya menurut aku yang sering disudut pandangkan oleh terutama kami nih pemuda lah ya. Sekarang bukan lihat sisi keimanannya, bukan dikorek lagi gitu loh Kak sisi keimanannya. Bisa dilihat jadinya kayak take and give. Kayak gue udah nyelamatin lu nih, lu selamatin gue juga lah. Karena gue tahu lu akan menang gitu. Misalkan ya sisi sudut pandang orang biasa ya kayak Leo, lu kan mau masuk negara gue nih, ya kalau lu menang selamatin gue, titik. Pun kalau lu tidak mengalah apa namanya, kalau lu kalah dengan negara gue nanti, gue pun akan selamat karena negara gue pun tidak tahu kalau gue menyembunyikan kalian. Dia ini dong Kak, memang secara strategi bagus nih, ya kan? Dan bisa juga kalau dari sudut pandang orang awam mikirnya, ya karena dia memang apa ya, karena dia memang takut. Karena ketakutannya aja, jadi akhirnya dia ngerasa yakin bangsanya akan kalah. Jadi ya cari aman menurut aku ya kayak saat sebelum dengar dari ini Kakak, wajar-wajar aja dong, wajar gak? Nah, tapi gue ngelihatnya bukan lebih ke kecerdikan yang cari aman sih, tapi gue ngelihatnya iman. Kenapa? Karena si Rahab itu menyebut bukan kayak tadi, gue nothing tulus, gue selamatin lu, ya, gue selamat. Lu kalah dari bangsa gue pun gue selamat. Tapi bukan itu poinnya Rahab. Poinnya Rahab adalah dia mengenal Allah Yahweh. Terlebih dahulu mengenal Dan Allah dia Yahweh. percaya bahwa Allah itu akan memberikan negeri ini kepadamu. Wah, nanti baca deh Yosua 2 itu kata-katanya Rahab itu lebih daripada seorang penginjil, bro. Gokil ternyata. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ya, bisa baca sendiri di Yosua 2 ya Kak ya. Misalnya di Yosua 2 soal ceritanya tentang Rahab, teman-teman bisa cross check sendiri seperti apa. Tapi bro, ada sih kebohongan yang memang jelas-jelas diperbolehkan. Apa tuh? Dan itu nyata sih dalam Alkitab. Siapa tuh Kak? Khususnya pas lagi perang, bro. Lo perang, kalau lo perang nih, lo bangsa melawan bangsa perang, lo pakai bohong nggak? Pakai dong. Strategi perang. Iya. Nanti kalau lo baca Yosua 8, ya, Tuhan tuh ngomong begini, bro. Nanti kalau kamu mengalahkan Ai, bagi pasukanmu jadi 2. Pasukan yang pertama, pura-pura serang dan pura-pura kalah, sehingga tentara Ai itu akan mengejar. Dan ketika tentara Ai mengejar, maka pasukan yang sudah ada di bagian belakang itu menyerbu kota, membakar habis semuanya. Oh, jadi ditarik, ibaratnya satu buat mancing, yang satu buat eksekusi. Iya. Itu strategi perang, bro. Jadi kalau lo nggak pakai strategi, kalau lo nggak pakai kebohongan, lo kalah. Betul. Yang kedua, misalnya lo main futsal, main basket, lo pakai trik gak? Pakai dong. Ya kan? Iya. Gimana mengecoh? Iya. Gimana memperdaya? Ya kan? Pura-puranya lo mau oper bola ke teman lo di sini, padahal sebetulnya ke situ. Iya, gitu. betul. Tujuannya apa? Ya. Gol kan? Iya. Nah itu sesuatu yang obviously. Silakan lakukan. Berarti itu bukan dianggap sebagai kebohongan lah ya. Iyalah, bro. Ya, hal kayak gitu ya ada yang akhirnya lumrah dengan memang sesuatu yang apa ya, momennya ya kali kayak. Iya. Dengan momennya seperti perang dan trik-trik futsal apa segala macam ya. It's okay gitu. Iya. Karena memang strategi konsepnya. Tapi nggak boleh, bro, kalau misalnya misalnya gini, lo marketing. Iya. Dan lo mengatakan bahwa produk lo ini itu tidak berbahaya, padahal berbahaya. Oh, nah, lo nggak boleh bohong. Ya, I see. Atau misalnya lo mau ya kadang-kala orang Kristen juga suka kredit lah ya. Ambil KTA gitu ya. Lalu udah banyak orang kan tuh memalsukan slip gaji gitu kan. Supaya apa? Supaya dikasih sama bank. Iya. Itu nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Itu beda lagi konteksnya. Iya, itu bener-bener dusta dong, ya kan? Nah, yang apalagi kalau ketahuan, bro, itu ada banyak perusahaan-perusahaan fiktif yang bisa namanya dipinjem dengan bayaran tentu saja ya, supaya lo lolos dari pemeriksaan bank untuk dapetin kredit begitu.
Atau misalnya lo penjual, lo pedagang, tentu saja pembeli lo kepengennya lo jujur dong. Produk ini kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu. Nah itu mesti jujur. Iya sih. Nggak boleh bohong. Cuman kalau yang terjadi zaman sekarang itu akhirnya dilema kan, kayak misal penjual tadi. Ya kalau saya dengan gamblang menjelaskan, ya ini dong apa namanya, gimana ya, rezeki nggak sebanyak itu ya. Tapi kalau saya menjual sesuatu untuk enak didengar lah, minimal enak didengar, kayak oh iya ternyata enak ya didengar ya, bener ya, itu akan dengan sangat gampang menarik konsumen. Iya kan ya. Itu memang nggak boleh sih. Terus apalagi untuk yang cek tadi tuh, kalau cek aja untuk membohongi bank nggak boleh juga, berarti cek bohong ke teman-teman yang nanti udah punya istri, ngebohongin ke istri, ke orang tua, ceknya gajinya segini, padahal sebenarnya gaji lebih besar dari itu, nggak boleh juga teman-teman ya. Mesti perlu diikat baik-baik gitu tuh, bukan bohong demi kebaikan sendiri itu, bukan. Apalagi ya bro ya, sampai harus malsuin data. Wah itu udah fatal kali kayak. Atau misalnya bikin hoax begitu ya. Oh itu efeknya parah sih kak. Iya. Kita juga di Indonesia sendiri banyak banget lah, bahkan bukan skala nasional, skala pertemanan kita sendiri pun mungkin ada berita hoax ya kayak. Itu berdampaknya fatal. Dan itu bisa dipidana bro. Oh bisa? Iyalah. Sekecil apapun? Iyalah. Apalagi kalau itu memang berita, kita tahu lah ya, misalnya ada satu politikus atau aktivis perempuan beberapa waktu yang lalu bilang mukanya digebukin, mukanya memang bengkak begitu, digebukin oleh orang yang laki-laki dikenal, bilang, orang nggak dikenal, ya laki-laki pastilah. Lalu itu heboh satu Indonesia bro, karena bukan cuma anaknya yang dibohongin, tetapi semua partai, petinggi partai dan ya itulah orang-orang tinggi di negara ini itu semuanya mengatakan bahwa itu satu kejahatan, padahal oplas. Betul. Begitu ketahuan dipidana. Malu. Aduh, bukan cuma dipidana ya, malunya itu. Malu kak, ngeprank seumur hidup pasti orang akan mengenal dia. Iya. Sebagai ratu hoax ya. Iya. Itu ngebohongin Indonesia itu kak. Hoax, iya. Konteksnya, apalagi aku juga dengar beritanya tuh banyak yang awal-awal membela. Oh iya ini hero, Kartini ini segala macam. Dengan dia yang ya gitu. Padahal pada akhirnya bohong kan, ketahuan gitu kan. Erik rasanya memang bohong itu gimana ya, karena memang dia malu kan dengan operasi itu kan, jadi memang dia malu dengan bentuk operasinya ke anaknya, tapi alasannya dia ya karena gue gak enak sama anak gue ya, akhirnya gue ngomong. Cuma salahnya berlebih-lebihnya terlalu parah aja memang. Berarti itu masuknya ke prank berarti zaman sekarang ya. Prank dong ya, prank se-Indonesia itu gue prank gitu kan. Iya dong. Karena konten prank itu marak banget nih kak. Kakak juga pasti medsos main aktif banget dong ya. YouTube apa segala macam konten prank. Saya mau masuk ke prank karena tadi agak pembahasan masuk ke prank. Soal tadi yang si wanita ini ke prank. Sekarang kan di konten banyak banget nih. Per-YouTubean dunia ini hampir semuanya tuh konten prank. Ya menurut saya, so di timeline tuh prank terus. Nah, tapi kan prank itu ada yang settingan, pure settingan full, gitu, dengan yang sejago-jago actingnya aja kan orang yang dalamnya. Ada yang memang dibikin spontan. Spontan Masih zaman ya? Iya dong, masih inget kan? Komeng sama Adam. Nah, dibikin itulah mendadak. Dibikin mendadak seperti itu. Menurut kakak, gimana tuh dengan itu? Termasuk bersaksi dusta kah? Iya, ini satu pertanyaan yang bagus banget, karena itu relevan banget ya dengan situasi sekarang gitu, di mana orang tuh bebas bikin channel, orang bisa dapat pemasukan juga dari channel itu, dan apapun motivasinya kita mesti kaitkan juga dengan firman Tuhan ini. Yang jelas begini, kalau prank itu dilakukan untuk orang-orang yang memang kita kenal, kalangan kita sendiri, itu oke aja sih. Ya, misalnya kita melakukan itu demi konten, misalnya ngerjain teman, tapi teman ini memang kita sudah janjian sama dia. Settingan. Itu is okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bukan satu kondisi di mana kejujuran itu tuh
atau kebenaran dibutuhkan di situ. Ya kan itu memang motivasinya untuk untuk entertain begitu. Cuma memang dampaknya adalah apa? Gini, segala sesuatu yang kita lakukan itu dilihat oleh dunia dan orang bisa mengikuti itu. Ya, jadi kalau memang dampaknya adalah itu membuat orang juga melakukan kebohongan, ya lebih baik jangan lakukan. Ya. Nah, kalau itu dilakukan kepada orang yang memang lo nggak kenal begitu ya, itu menurut gua itu udah satu dusta atau kebohongan. Apalagi banyak sekali prank-prank itu yang dampaknya itu justru melukai orang. Misalnya ada beberapa waktu yang lalu sekelompok anak muda ya memberikan hadiah ya kepada sekelompok waria begitu ya, yang isinya sampah ya. Itu melukai banget gitu. Ya, melukai hati banget. Terlepas dari memang kaum itu juga dilarang. Ya kita melihat itu bertentangan dengan Alkitab begitu. Tapi tindakannya itu sampah menurut gua. Terlepas dari motivasinya apa, untuk senang-senang, joke, untuk bikin lucu-lucuan begitu ya. Tapi kalau itu memang melukai harkat dan martabat manusia, menurut gue itu dusta, kebohongan yang fatal. Apalagi kalau ingat ya beberapa waktu yang lalu ada sepasang suami istri yang melakukan prank gitu ya, pura-pura terjadi KDRT sampai aparat datang, ternyata itu cuma settingan doang begitu ya untuk konten begitu, dan celaan sekarang mungkin terlepas dari satu itu bisa dijerat pidana atau itu mungkin mengganggu ketertiban umum. Yang bahayanya itu netizen Indonesia, bro. Jejak Jadi digital tuh. celahannya itu ya jejak digital satu lagi. Tapi netizen Indonesia tidak ada yang paling kejam daripada netizen Indonesia khususnya. Ya jadi memang itu akan menjadi presiden yang buruk, dan itu akan diingat sepanjang masa bahwa pasangan suami istri ini melakukan prank, kebohongan publik yang sangat-sangat nyata begitu. Nah, prank-prank seperti itu sih gue tidak menyarankan ya pemuda-pemudi Kristen melakukan itu begitu ya. Ingat, kamu jati dirinya adalah terang dan garam dunia. Segala perbuatanmu itu dilihat semua orang, dan kemungkinannya cuma dua. Apakah orang yang melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Allah, atau lu melakukan perbuatan yang buruk, dusta dengan berbagai macam bentuknya, prank-prank itu, tapi justru Tuhan dihujat. Berat sih Kak, kalau diambil dari yang tadi suami istri itu, terlebih lagi mereka itu public figure. Itu influence-nya tuh apa ya, dampak yang mereka betul. apa tuh bisa lebih parah kan. Harusnya mereka berpikir nanti punya anak gimana, anaknya kan pasti kan jejak digital yang tadi kakak bilang kan itu bisa lama banget. Belum tentu akan dihapus sama orang. Pasti kan orang akan, oh mama lu begini, bapak lu gini segala macam, akan jadi bahan ledekan lah. Takutnya apalagi anaknya nggak terima, bisa juga jadi sesuatu psikis menyerang anaknya, mentalnya segala macam. Apalagi zaman sekarang terlalu dekat mental health, mentalnya segala macam, healing, fragile gitu kan, fragile yang sentuh dikit, aku rapuh gitu kan ya. Nah, apalagi ke depannya. Seneng sih dengan istilah lu tadi, influencer. Pada kenyataannya sebetulnya kita adalah semuanya influencer. Kita garam dan terang. Yesus bilang kalau lu kehilangan keasinan lu, ada gunanya, lebih baik lu dibuang, diinjak orang. Jadi pilihannya adalah begini, berkaryalah. Silakan berkarya, ada begitu banyak reality show yang bisa kita lakukan ya, atau bahkan prank-prank yang mungkin apa ya, mendidik. Gue nggak bisa kasih contoh apa karena dunia gue nggak di situ dan concern gue nggak di situ gitu ya. Tapi anak-anak muda gue pikir bisa kreatif untuk membuat satu tayangan-tayangan yang positif, walaupun dengan apa ya, cara mengentertain yang lucu ya, dengan prank atau dengan aktivitas-aktivitas tertentu yang memang itu mendidik. Emang we are influencer. Iya, terlepas dari kita sebagai influencer, memang itu yang kurang disadari. Bahkan untuk saya sendiri ya kayak, jadi kayak sangat kurang disadari mungkin bahkan sampai level ke nggak tahu kalau memang kita itu influencernya apa ya, influencernya apa ya,
firman Tuhan kali ya, influencer Tuhan. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan memang harus berpatokan dengan firman Tuhan. Iya. Gitu. Yang kita mau bikin sebagai remaja-remaja Kristen khususnya, kita mau bikin konten sebagus apa ya, balik lagi harus balik sesuai belum sama perintah Tuhan ya. Takutnya yang kayak tadi kan Kak, kita bikin ini, wah as a content kok Kak, itu fine as a content. Kita semua settingan. Tapi kan orang yang di luar sana menanggapi itu, ada yang menanggapnya ini serius, ada yang memang udah menganggapnya oh ya, memang dia settingan, hiburan aja, entertain aja. Nah itu yang patut kita perhitungkan juga. Karena takutnya kita udah bikin settingan segala macam, kita merasa oke settingan, it's okay. Tapi orang lain ngerasa, oh ini gue beneran kok. Nah itu yang fatal tuh. Dan apalagi yang buruk yang ditiru. Orang menangkapnya kan bebas-bebas aja dong Kak. Nah menangkap yang buruk ditiru, itu yang fatal buat kita. Itu jadi pertanggungjawaban kita juga sebagai remaja Kristen ya Kak ya. Iya bro. Gue nambahin dikit ya, berarti nyambung dari omongan lo tadi nih ya. Jadi bukan tindakan atau kontennya itu sendiri, tapi dampak yang terjadi dari konten atau satu aktivitas yang kita lakukan itu, apakah positif atau negatif, itu juga mesti jadi pertimbangan sih bro. Kalau itu berdampak merusak atau melukai seseorang sampai mungkin bisa jatuh korban fisik, bahkan nyawa mungkin, atau secara psikis itu melukai. Ada banyak orang yang kena korban prank itu mungkin nyesel begitu ya, sehingga merasa dipermalukan, akhirnya bunuh diri. Benar. Nah itu mesti dipikirin memang beribu-ribu kali daripada nanti menyusahkan orang. Benar sih Kak, memang kita memang pada akhirnya memang lupa untuk memikir ke sana. Kita pikir udahlah ya settingan kok apa segala macem. Tapi ya balik lagi, memang harus dipikirkan matang-matang. Karena siapa yang tahu hati manusia selain Tuhan kan? Kita bisa aja bilang enggak kok dia fine, tapi kan nggak tahu pas dia udah di rumah, aduh sakit hati banget gitu dengan tindakan kita segala macam sebagai teman nih ibaratnya kan. Tapi Kak, misalkan gini, ada misalkan tadinya orang bikin konten biasa nih, tapi pemasukan utama itu dari YouTube lah, konten segala macam. Nah, dia bikin konten prank misalkan yang tadi settingan, dan itu viral dan itu jadi sumber pemasukan dia yang utama gitu Kak. Nah, itu kan dengan prank yang dianggap fine, dengan sorry ya kalau masih agak kayak yang tadi. Kalau misalkan dianggap itu fine dan pemasukan income dia bagus, dan yang dia lihat pun dampaknya bagus dong teman-temannya yang sekitaran dia aja, harusnya boleh-boleh aja juga dong. Kalau memang itu baik untuk dia, baik untuk sekitarnya. Ya tergantung isi kontennya apa ya, dan tentu patokannya itu ya selain dampak yang dihasilkan, kata-kata lo tadi tuh penting banget sih. Firman harus tetap jadi pedoman. Jadi ya terlepas jadi gini, income lo tuh bukan patokan, itu bukan pedoman. Tetapi apakah lo berdiri di atas dasar firman Tuhan, jadi lo bebas dari guilty feeling gitu ya. Walaupun lo bergelimang dengan harta pemasukan dari hasil konten begitu, tapi hati kecil lo sebetulnya mengatakan bahwa itu kebohongan, itu dusta gitu. Buat apa juga? Ya kan, kecuali kalau hati lo udah mati begitu. Yang kedua, kalau itu tadi lo bilang konten itu nggak apa-apa untuk kalangan dia, tapi kalau itu ke YouTube kan ada banyak kalangan yang akan melihat begitu. Kalau ada kemungkinan bahwa konten itu, ini gue terlepas ya dari kontennya apa gitu ya, justru berdampak negatif, ya gue pikir dia mesti merubah kontennya. Walaupun resikonya kemungkinan subscriber menurun, berkurang, mungkin orang pada unsubscribe, atau mungkin ya pemasukannya berkurang begitu. Tapi demi ketaatannya kepada firman Tuhan, ya itu harus dilakukan. Gak ada pilihan yang lain. Pengennya nanggapin gini Kak, ketika kita bikin konten yang memang menurut kita baik, full nih Kak, kita berpedoman dengan Alkitab ya, segala macam apapun itu, entah prank apapun lah, tapi ketika kita membuat yang bagus, bahkan kayak konten kayak gini aja nih, terus nanti di luar sana orang-orang mengambil itu yang dengan tafsiran mereka yang beda, dan dampaknya pun buruk. Apa itu menjadi kesalahan kita sebagai pelaku
apa ya, pembuat konten. Walaupun kita udah oh ini Alkitab, kita bahas Alkitab segala macam, nabi-nabi semua. Tapi ketika orang itu menangkapnya tidak baik, apa itu menjadi kesalahan kita juga? Oke. Ini pertanyaan bagus ya. By the way, lu punya konten ya? Enggak. Kayaknya pertanyaan lu dari tadi. Saya penikmat konten sih, Kak. Saya penikmat kirain konten. lu lagi pengen bikin konten yang agak-agak ngeprank begitu. Ya, kita memang nggak bisa mencegah ya orang itu nangkep hal negatif dari tayangan positif yang kita lakukan. Itu respons orang-orang tuh bau pisang goreng enak banget. Ada sambelnya gitu ya. Oke, kita segera selesaikan bro. Mantap. Supaya bisa kita eksekusi. Jadi guys, kita memang nggak bisa mencegah orang itu nangkep konten positif kita itu dengan negatif atau positif gitu. Jadi gua pikir sih kalau memang konten lu ini udah kayak tutorial ya. Iya benar. Kalau konten lu itu udah viral dan lu ternyata bisa melihat ada harapan untuk channel lu itu bisa berkembang begitu ya. Mungkin sekarang butuh lo memikirkan planningnya apa. Ya, apakah kontennya ini mau dikembangkan atau bagaimana? Lalu kira-kira dampak apa yang akan timbul begitu? Nah itu harus dikaji ulang, harus dikaji ulang sehingga kita bisa make sure bahwa konten kita ini semua orang pasti akan nangkep positif walaupun bisa jadi ada orang yang nangkep. Nah kalau misalnya orang nangkepnya negatif memang bukan kesalahan kita, tapi kita perlu sekali introspeksi diri, terus mengevaluasi apakah memang konten kita itu berpotensi orang jadi salah nangkep bro. Ya benar. Begitu, karena memang selalu ada respons positif negatif sih dari orang begitu. Cuma kalau itu membawa orang jatuh pada respons yang negatif ya lebih baik lo mungkin rubah konten lo begitu. Dan memang kadangkala kita kalau melakukan evaluasi ya, oh ternyata ada konten-konten kita tuh yang berdampak membuat orang sampai respons negatif, kita gampang remove aja. Ya berarti gunanya kritik dan saran itu ya. Iya, walaupun memang sih untuk beberapa orang gua nggak akan remove. Kenapa? Iklannya udah banyak. Betul. Income-nya udah bagus dari situ. Yoi. Cuman salah, ya gimana ya itu? Ya memang pilihannya ada sama kamu sih guys. Yes. Memang apa yang kita bicarain ini tuh nggak gampang ya untuk dilakukan. Bener, Kak. Tetapi tetap kita sebagai pemuda Kristen mesti mikir bahwa yang terpenting adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bukan soal income, popularitas, bukan soal apakah gua ini bisa dinilai gaul ya. Diterima oleh pertemanan sehingga nggak apa-apa kita melakukan kebohongan, dusta atau prank yang menunjang reputasi atau karir kita. Bukan itu yang terpenting, tetapi ketaatanmu kepada firman Tuhan. Saya pikir ini harusnya menjadi satu pesan ya bagi generasi muda saat ini. Agar melakukan tindakan sesuai dengan pedoman itu firman Tuhan. Bro, betul. Gitu. Oke, berarti bisa aku simpulin dari awal perbincangan kita Kak, dari banyak banget yang udah kita bahas. Kita sebagai remaja Kristen pertama harus ketika kita mau merelatekan tindakan kita atau mempertanyakan kita di nabi-nabi yang pun diselamatkan segala macam, itu kita harus membacanya lebih detail. Kita harus minta Tuhan untuk memberi kita hikmat agar kita membacanya pun bisa menangkapnya dengan baik, menangkapnya dengan benar gitu. Kadang juga teman-teman kita termasuk saya sendiri ngebaca kadang satu kali doang, udah terus-terusan karena bosen. Kadang kan kayak gitu Kak. Tapi ya memang harus butuh Tuhan untuk memimpin. Ketika kita baca ya nggak harus sekali, firman Tuhan tuh nggak segampang itu untuk dicerna ya Kak. Menurut saya ya, nggak segampang itu untuk dicerna biar bisa sekali kelar, enggak. Tapi harus berkali-kali diperhatikan kata perkatanya agar kita bisa nangkepnya baik dan merealisasikannya baik gitu. Termasuk dalam lingkup kita sehari-hari teman-teman. Gitu juga teman-teman di rumah, teman-teman yang ada di gereja juga bisa kita tiru di tindak kita sehari-hari sebagai terang dan garam, seperti maunya Tuhan, dimanapun kita berada ditempatkan, yaitu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Di Kolose 3:23 gitu kan. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Jadi tidak ada kemungkinan kecil lah untuk kita melakukan sesuatu yang melenceng daripada firman Tuhan. So far sih itu yang aku bisa simpulkan Kak dari Kakak. Terima kasih banget. Mungkin Kakak ada closing statement buat teman-teman yang ada di rumah dan di gereja saat ini nonton. Oke. Teman-teman, dusta atau kebohongan
itu selalu membawa hal yang negatif dalam kehidupan kita. Jadi apapun kondisi yang kamu hadapi, upayakan untuk selalu berkata jujur, upayakan untuk selalu berkata kebenaran. Bersaksilah benar, khususnya sebagai saksi Kristus, karena dengan perkataanmu, dengan kesaksianmu, orang akan melihat siapa Tuhan yang kamu sembah, siapa Tuhan yang kamu muliakan. Apakah Yesus sebagai Raja kebenaran atau iblis sebagai bapa segala dusta? Oke. Terima kasih banget Kak atas waktunya, atas Thank you. semua pelajarannya yang bisa kita masing-masing semua ambil. Gak cuma saya, teman-teman yang di sini pun dan teman-teman di rumah mungkin nanti nonton, itu pasti sangat berharga banget sih Kak untuk sharing-sharing kayak gini. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Kak. Entah mungkin gini, entah mungkin kita kopdar, nah itu kita bisa ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Sehat-sehat terus buat Kakak, buat keluarga juga, buat kerjaan Kakak juga, sukses terus Kak pelayanannya. Dan kita mau closing statement nih. Closing ini juga ada jargon Kak sebelum kita closing. Oke. Jadi jargonnya itu ketika saya bilang Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Nah, Gerakan Pemuda Talks kita bareng-bareng. Gerda Talks ada saya. Oke? Paham Pak? Paham. Sesuai hitungan saya 1 2 3 ya. Lihat ke kamera tengah. Oke? Oke. Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks.